Selamat sore Bang. Sebelumnya perkenalkan kami dari mahasiswa Universitas Bengkulu, program studi manajemen angkatan 2018. Di sini mohon maaf mengganggu waktunya. Kami di sini ingin mewawancarai Abang di dalam organisasi Nirlaba Aksi Cepat Tanggap untuk memenuhi tugas akhir pemasaran organisasi Nirlaba. Sebelumnya perkenalkan dulu, mohon maaf, nama Abang siapa? Kenalkan, nama saya Prajono Putra sebagai marketing komunikasi ACT Bengkulu. Oke, kami juga mungkin ingin perkenalan. Perkenalkan, nama saya Yopan. Ini teman saya Rizka, Bella, Dela, dan Asipal. Mungkin supaya tidak memakan waktu yang panjang, kami izin bertanya. Yang pertama, apa sih Bang? Ya, apa itu ACT Bang? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai, ACT ini sebuah lembaga kemanusiaan global, dan di mana awalnya ACT ini bergerak itu di bidang bencana. Jadi pasca bencana 2004 tsunami Aceh, Aceh itu sudah bergerak, tapi fokus pada bencana alam. Jadi setiap kala bencana alam hadir, ACT selalu hadir untuk membersamai umat-umat yang terkena musibah bencana alam. Dan tepat pada tahun 2005 bulan Maret, ACT secara resmi, legalitas sudah resmi menjadi lembaga profesional kemanusiaan. Dan seiring berjalannya waktu, melihat bahwasanya ada yang lebih besar lagi dari bencana alam yang perlu kita tanangi, perlu kita tolongi, dan perlu kita buat program bersama. Dan bahkan ini menjadi case dan core dari sebuah bencana yang ada di dunia, khususnya di Indonesia sendiri, yaitu bencana kemiskinan. Oleh sebab itu kita banyak program-program yang berbasis kemiskinan, bagaimana kita membersamai umat tentunya untuk bisa membantu mereka keluar dari keterpurukan kemiskinan yang ada di Indonesia khususnya. Oh, berarti ACT ini bukan hanya bergerak di bidang bencana saja ya Bang, tapi juga membantu penyelesaian masalah-masalah sosial ya Bang ya. Kemudian pertanyaan yang kedua Bang, dan pastinya dalam organisasi punya visi dan misi ya Bang ya. Kalau boleh tahu visi dan misinya ACT ini apa ya Bang? Jadi founder kita melakukan dan membuat sebuah visi dan misi luar biasa. Visinya adalah menjadi lembaga profesional global yang berbasis kedermawanan dan kerelawanan untuk mencapai sebuah peradaban dunia yang lebih baik. Memang misinya adalah bagaimana kita mengelola, menganalisa sebuah problematika permasalahan sosial, menganalisis, lalu menyelesaikan permasalahan itu untuk mencapai sebuah peradaban dunia yang lebih baik, agar peradaban dunia ini bisa menjadi sebuah peradaban yang sesuai dengan apa yang kita inginkan dan cita-citakan gitu. Sehingga permasalahan-permasalahan yang ada itu bisa kita tuntaskan secara bersama. Siap. Mungkin dari teman-teman yang lain boleh mengajukan pertanyaan. Yang mungkin dari saya ya, Bang ya, saya mau tanya, kalau tujuan awal dibentuknya ACT itu apa sih sebenarnya tujuannya? Awalnya tujuan awal itu kebencanaan. Jadi kita melihat permasalahan yang ada, masih sedikit sekali lembaga-lembaga kemanusiaan yang fokus kepada bencana pada saat itu, pada tahun 2004. Sehingga kita terjun ke lapangan itu sebagai lembaga kebencanaan awalnya. Dan sering berjalan waktu kita memang fokus bukan hanya bencana alam saja, tapi bencana tentang isu-isu sosial itu kita juga selesaikan. Terus kan bencana di Indonesia banyak tuh kan pasti, dan mungkin juga tercover sama ACT semua. ACT itu ada nggak sih kayak partner gitu dalam menanggulangi bencana? Partner kita itu adalah dermawan kalau kita ngomong. Jadi kita ini tidak bergerak sendiri, dan bahkan bukan ACT yang ngasih. Jadi kita banyak mitra-mitra publik, mitra instansi, korporat segala macam ini jadi mitra kita untuk membersamai umat. Mungkin ada teman-teman yang lain bertanya. Nah, jadi Bang, saya mau nanya, kegiatan apa aja sama prokernya apa aja Bang dari ACT? Kita banyak program kerja gitu. Jadi kita ini di bawah naungan Global Muslim Society. Jadi di bawahnya itu ada ACT, Aksi Cepat Tanggap yang berbasis kemanusiaan. Ada juga Global Zakat, bagaimana kita mengolah zakat. Ada juga Global Wakaf, ada kita mengolah tentang wakaf juga. Ada kurban juga, di mana kita juga mengolah kurban, dan juga ada berbasis kerelawanan itu MRI, Masyarakat Orang Indonesia. Dan banyak base program kita itu kemanusiaan di sini. Jadi Bang, kemudian sumber dana ACT ini dari mana Bang? Dari masyarakat. Full dari masyarakat. Masyarakat. Mungkin ada teman-teman yang ingin bertanya lagi. Terus kira-kira Bang, targetnya itu ACT ini kemana aja Bang? Target kita adalah
bagaimana lembaga kemanusiaan ini khususnya ACT itu menjadi lembaga profesional bukan hanya skala lokal, bukan hanya skala nasional tapi secara global. Itu ini. Terus kalau kekuatan sama kelemahan organisasi ini sendiri gimana Bang? Kekuatan kita adalah core kita adalah kebencana. Jadi memang program kita base-nya adalah emergency response. Jadi cepat bagaimana kita menanggapi bencana itu program kita, dan kita ada integritas kita kuat, laporan selalu ke audit ke masyarakat sudah ada semua, dan publikasi kita masih luar biasa gitu. Dan kelemahan kita adalah bagaimana kita ini masih kurang bagaimana untuk mengedukasi masyarakat pentingnya tentang kedermawanan, bagaimana kita bergotong royong untuk masyarakat untuk membantu tanpa sama. Terus itu Bang, ACT itu sudah memberikan apa saja sih selama ini untuk Di Bengkulu atau gimana? Untuk di Bengkulu ini udah apa aja Bang? Alhamdulillah kalau Bengkulu kita kerelawanannya dan bergerakannya itu sudah ada semenjak bencana alam gempa pada tahun 2007 atau 2005. Jadi Bengkulu sudah ada ACT bergerak di sini bencana alam. Jadi hadir di Bengkulu khususnya, dan pada tahun 2017 juga ACT bersama relawannya pertama kali bentuk di sini relawannya masyarakat orang Indonesia. Saat itu kita melakukan kegiatan pelatihan disaster management itu seluruh instansi terkait gitu ya. BPBD, Basarnas, Tagala segala macam kita pelatihan bersama gitu. Dan banyak program-program yang telah kita lakukan, dan pertama itu program sumur wakaf, kita sudah ada aset kita di sini. Sumur wakafnya ada 3 kita di Benteng juga ada 2, dan di Bengkulu Utara khususnya di Engganu juga ada 1, di Kaur juga ada 1, ada 4, dan 1 lagi di 5 di Palestina. Sumber kita ada di situ. Strategi ACT dalam pengembangannya itu gimana Bang? Strateginya adalah bagaimana kita mengolah masyarakat ini tentang edukasi sih. Pentingnya edukasi ini agar masyarakat penting bahwasanya sedekah itu penting gitu, kebersamaan itu penting, dan juga kita mengelola kerelawanan juga. Jadi kita ini ACT nggak bisa bergerak, kita anggota cuma 8 orang di sini. Akan tetapi relawan kita menjadi kaki tangan mata kita di lapangan, yang alhamdulillah totalnya itu 1.500 yang tersebar di seluruh kabupaten kota Provinsi Bengkulu. Terus kalau strukturnya itu sendiri gimana Bang? Apa ada bidang-bidangnya atau gimana? Kita kalau lembaga ACT-nya ada strukturnya masing-masing. Jadi kita ada kepala cabang kita, ada head of marketing kita, ada admin kita, ada juga marketing komunikasi saya sendiri, ada partnership, ada general affair, dan juga ada CRO. Itu Jadi banyak ya Bang? banyak. Jadi Bang, kalau kita mau gabung ke ACT ini gimana Bang? Kalau ACT itu lembaga profesionalnya, jadi itu social worker. Jadi melalui lamaran kerja kalau ACT-nya. Kalau relawannya kita bisa mengikuti open recruitment relawanan. Itu biasanya open recruitment biasanya berapa bulan atau? Kita biasa minimal sebulan sekali. Sebulan sekali, dan itu biasanya kita publish di sosial media kita. Ada maksimal dan minimalnya nggak? Kalau nggak ada, Nggak ada. nggak ada. Malah semakin banyak yang tergabung itu semakin kita senang gitu. Makin banyak orang yang mau tergerak dalam kebaikan. Ya teman-teman. Sampai lupa nanya, ACT itu berdiri di Bengkulu tahun berapa? Kita alhamdulillah kalau Bengkulu akhir September 2019 ya, 2007 sudah mulai bergerak ya. kantornya ada 2019. Kantornya sudah 2019. Terus kan dananya itu dari relawan-relawan kan? Oh enggak, bukan dari relawan. Dari masyarakat ya. Terus pembukuannya apa kayak ada bagian financing yang ngurusin itu nggak? Ya, jadi kita terpusat di sini cuma bagian admin penerimaan, tapi sekarang kita ke pusat. Jadi akuntingnya, keuangannya itu lagi ke pusat semua, agar tidak ada fraud antara setiap cabang yang ada. Jadi laporan keuangan itu selalu kita laporkan di sana, bisa juga dicek nanti di websitenya ACT.id. Sudah ada laporan keuangan juga, bisa dilihat teman-teman di situ gitu. Jadi sudah diaudit secara internal dan eksternal juga sudah di situ. Jadi nggak ada. Alhamdulillah. Berarti kalau buat social workernya itu Bang, kalau yang kayak abang di kantornya itu berarti emang ada gajinya gitu? Ada, kita banyak usaha yang kita jalankan. Jadi kayak ada lumbung wakaf, itu ada lumbung ternak wakaf di mana kita menjual ternak di situ, juga ada padi juga kita di situ. Yang memang basisnya ketika kita jual itu kembali ke profesional, tapi hasil jualan itu kita kembalikan ke orang-orang yang penerima manfaat tadi. Udah.
Mungkin Bang cukup dari kami. Mohon maaf mengganggu waktunya Bang Abra. Besar harapan kami semoga ACT dapat memberikan dampak yang baik untuk masyarakat. Ya bisa untuk kami sebagai anak muda bisa tergerak untuk mungkin ikut tergabung ataupun menjadi relawan ACT Bang. Mungkin itu saja dari kami. Lebih dan kurang kami mohon maaf Bang. Kami akhiri wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya ya Bang ya. Royan masih itu. Sudah